Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nur Aziza akan mempresentasikan tugas individu saya dengan topik Neural Network Perceptron Single Layer. Pertama, mari kita kenali dulu apa itu perceptron. Nah, perceptron merupakan model jaringan saraf tiruan paling sederhana yang dirancang untuk data menjadi dua kelas. Nah, dalam kasus ini kelas 0 dan kelas 1. Model yang saya gunakan yaitu single layer perceptron dengan fungsi aktivasi berupa step function menggunakan nilai threshold 0,5, yang mana jika jumlah terbobot lebih besar atau sama dengan 0,5 maka outputnya adalah 1, namun jika tidak maka outputnya adalah 0. Aturan belajarnya menggunakan perceptron learning rule, yaitu bobot akan diperbarui setiap kali terjadi kesalahan prediksi. Nah, lalu untuk data yang digunakan terdiri dari 7 data training dan 2 data testing, yang mana setiap data memiliki 2 fitur yaitu X1 dan X2, beserta label kelas yang diharapkan. Untuk parameter awal, itu bobot W1 diinisialisasi sebesar 0,3, W2-nya sebesar min 0,4, learning rate-nya sebesar 0,5 dan threshold-nya 0,6, dan untuk pelatihan dilakukan selama 10 iterasi. Lalu di sini terdiri dari 4 rumus utama yang digunakan dalam perceptron ini. Yang pertama itu weighted sum, yang mana kita kalikan setiap input dengan bobotnya lalu dijumlahkan. Lalu kedua, fungsi aktivasi yaitu step function. Jika hasilnya lebih besar atau sama dengan 0,5 maka prediksi adalah 1, namun jika tidak maka prediksi adalah 0. Lalu ketiga, kita menghitung error dengan cara mengurangi prediksi dengan nilai aktual. Dan terakhir yaitu update bobot, yaitu bobot yang lama ditambah dengan hasil perkalian learning rate, error, dan nilai input. Bobot hanya diperbarui ketika terjadi kesalahan prediksi. Nah, kita masuk ke slide perhitungan manual iterasi 1. Pada iterasi pertama ini kita mulai dengan bobot awal W1 sama dengan 0,3 dan W2-nya min 0,4. Lalu mengambil contoh data 1 dengan X1 sama dengan 0,8 dan X2-nya 0,5. Label aktual Y sama dengan 1, jumlah terbobotnya itu 0,3 dikali 0,8 ditambah min 0,4 dikali 0,5 sama dengan 0,24 dikurang 0,20 sama dengan 0,04. Dikarenakan 0,04 lebih kecil dari threshold 0,5 maka prediksi Y sama dengan 0, yang mana Y aktual sama dengan 1, jadi error sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Karena terdapat error maka bobot langsung diperbarui. Lalu W1 baru sama dengan 0,3 ditambah 0,5 dikali min 1 dikali 0,3 sama dengan min 0,10, dan W2 baru sama dengan min 0,4 ditambah 0,5 lalu dikali min 1 dan dikali 0,5 sama dengan min 0,65, yang mana proses ini akan terus diulang untuk 6 data berikutnya dalam iterasi yang sama. Nah, setelah semua 7 data diproses, bobot akhir dari iterasi 1 menjadi W1-nya sama dengan min 0,95 dan W2-nya sama dengan min 1,50. Lalu kita masuk ke iterasi kedua. Bobot yang dipakai bukan lagi yang awal, tapi hasil dari iterasi 1 tadi, yaitu W1 sama dengan min 0,95 dan W2-nya sama dengan min 1,50. Nah, kita ambil lagi contoh data 1 dengan X1 sama dengan 0,8 dan X2 sama dengan 0,5. Jumlah terbobotnya sekarang itu min 0,95 dikali 0,8 ditambah min 1,50 dikali 0,5 sama dengan min 0,76 ditambah min 0,75 sama dengan min 1,51.
Karena min 1,51 jauh di bawah threshold 0,5, maka prediksi Y sama dengan 0, tapi Y aktual sama dengan 1, jadi masih terjadi error, sama dengan min 1, dan bobot pun diperbarui lagi. Lalu W1 baru sama dengan min 0,95 ditambah 0,5 dikali min 1 dikali 0,8 sama dengan min 1,35, dan W2 baru sama dengan min 1,50 ditambah 0,5 kali min 1 dikali 0,5 sama dengan min 1,75. Nah, begitu juga seterusnya untuk 6 data berikutnya, yang mana di sini kita bisa lihat polanya karena masih banyak error, maka bobot terus bergerak semakin negatif. Nah, setelah semua 7 data selesai diproses, bobot iterasi 2 menjadi W1 sama dengan min 2,20 dan W2-nya sama dengan min 2,60. Lalu berikutnya adalah implementasi dalam kode Python. Nah, pada bagian pertama ini saya mendeklarasikan data training, yaitu parameter awal seperti bobot, learning rate, dan threshold, serta fungsi aktivasi step function. Nah, training loop berjalan sebanyak 10 iterasi, yang mana di setiap iterasinya kode menghitung jumlah terbobot lalu membandingkannya dengan threshold, dan menghitung error lalu memperbarui bobot apabila error tidak sama dengan 0. Nah, logika ini persis sama dengan perhitungan manual yang sudah kita lihat. Nah, pada bagian kedua, kode mencetak hasil di setiap iterasi secara detail ke layar. Nah, termasuk nilai bobot yang terus diperbarui. Setelah training selesai, kode langsung melakukan testing menggunakan 2 data uji, yaitu bobot final digunakan untuk menghitung prediksi pada data testing tersebut. Nah, berikut ini merupakan ringkasan perubahan bobot dari iterasi ke iterasi. Di iterasi pertama, W1 sama dengan min 0,95 dan W2 sama dengan min 1,50. Lalu di iterasi kedua, W1 sama dengan min 2,20 dan W2-nya sama dengan min 2,60. Lalu di iterasi kelima, nilainya sudah mencapai W1 sama dengan min 5,95 dan W2 sama dengan min 5,90, dan di iterasi ke-10 bobot final adalah W1 sama dengan min 12,20 dan W2 sama dengan min 11,40. Untuk hasil testing, data tes 1 dengan X1 sama dengan 0,3 dan X2 sama dengan 0,7 menghasilkan prediksi Y sama dengan 0. Begitu pula dengan data tes 2 dengan X1 sama dengan 0,7 dan X2 sama dengan 0,6 juga menghasilkan Y sama dengan 0. Sebagai penutup, di sini ada beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Pertama, perseptron berhasil dilatih menggunakan 7 data training dengan parameter yang telah ditentukan. Lalu kedua, proses update bobot berjalan sesuai dengan perseptron learning rule. Lalu ketiga, hasil dari perhitungan Excel, yaitu perhitungan manual dan kode Python menghasilkan nilai yang identik yang membuktikan bahwa implementasi sudah benar. Lalu setelah 10 iterasi, bobot final yang diperoleh adalah W1 sama dengan min 12,20 dan W2 sama dengan min 11,40, dan kedua data testing menghasilkan prediksi kelas 0. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.